Kasih jalan, kasih jalan. Foto sampai sini aja. Sampai sini aja, sampai sini. Bang, kasih statement sedikit dong. Siap, jangan di pemeriksaan, Bang. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus menjadwalkan memanggil Gisela Anastasia pada hari ini Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Pemanggilan kekasih Wijin ini menyusul ditetapkannya dua tersangka penyebaran video mesum mirip artis Giselle. Hal itu disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus yang mengatakan kalau Gisela Anastasia dipanggil penyidik pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi seseorang berinisial G, Gisela Anastasia, kami undang ke sini dengan statusnya sebagai saksi, kata Yusri Yunus, yang ditemui di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin tanggal 16 November tahun 2020. Mengapa Giselle dipanggil? Apa alasan polisi menjadikan mantan istri Gading Marten ini sebagai saksi? Yusri mengakui bahwa penyidik sangat perlu memeriksa wanita yang akrab disapa Giselle itu, untuk mengetahui kebenaran terkait video syur tersebut. Kenapa Gisela Anastasia kita panggil? Karena waktu di BAP, tersangka ngomong ada kata-kata makanya dipanggil dulu ini, ucapnya. Sebelum memeriksa janda Gading Marten itu, penyidik Ditreskrimsus sudah memanggil saksi ahli untuk memeriksa video syur diduga mirip Giselle. Sebelum memeriksa janda Gading Marten itu, penyidik Ditreskrimsus sudah memanggil saksi ahli untuk memeriksa video syur diduga mirip Giselle. Teman-teman semuanya, perkembangan tentang penanganan adanya beredar video asusila di media sosial, khususnya di Twitter yang sudah dilaporkan ada dua pelapor di sini. Yang pertama adalah saudara F yang melaporkan ada 5 akun seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Kemudian ada saudara P yang melaporkan juga ada 5 akun juga. Ada beberapa akun yang sudah dihapus, tetapi terus kita masih mendalami karena memang kan saya katakan jejak digital tidak akan pernah hilang. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, apakah yang dilaporkan oleh saudara FD dan saudara P itu bisa kita tetapkan sebagai terperiksa atau tersangka dalam hal ini? Karena memang kemarin kan dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan berdasarkan gelar perkara awal. Sudah naik. Karena sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan di pasal 27 ayat 1 yunto pasal 45 di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Kemudian juga ada pasal 4 yunto pasal 29, kemudian juga ada pasal 8 yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ya. Kita sudah memprofiling ya para pemilik akun, karena memang kami mengejar di sini yang pertama adalah kita mengejar yang menyebarkan masif, ya, yang menyebarkan masif. Itu awalnya dulu kita untuk profiling, untuk kita bisa menentukan. Nanti dari situ akan bertahap nanti kemudian nyari siapa sih yang menyebarkan pertama. Teknis penyidikan ini yang cuma diketahui oleh kepolisian dalam hal ini dan juga ada beberapa saksi ahli di bidang ITE yang tahu. Jadi kalau kita mau periksa itu pelan-pelan dulunya ke atas. Tidak bisa langsung semuanya langsung ke atas saja langsung. Nah ini yang saya perjelas lagi ke teman-teman semuanya. Ya. Jadi yang pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama baru naik ke yang membuat
video ini. Ya, karena memang ada persangkaan di pasal unsur-unsur di persangkaan pasal tersebut kan ada sesuai dengan perannya masing-masing. Ya. Tingkat penyidikan sudah masuk. Kemudian saya sudah katakan kemarin ada 2 orang yang kita periksa sebagai saksi. Betul? Ya. Siapa dia? Dia ini adalah salah satu pemilik akun yang menyebarkan video asusila ini. Apakah pemilik akun ini yang dilaporkan itu sudah teknis penyidikan yang saya katakan tadi. Misalnya contoh, Mas ini saya melapor, saya melihat akunnya Mas dia. Apakah dia yang jadi tersangka? Belum tentu. Karena masih kita akan tarik ke atas. Siapa, dari mana dia dapat video ini? Oh ke atas lagi, siapa lagi? Terus sampai dengan paling titik puncaknya di sini. Nah, 2 orang ini termasuk setelah kita cek profiling masif. Kita lakukan pemeriksaan kemarin. Ya. Pertama inisialnya PP. Kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Pertanyaan lagi, apakah masih ada lagi pelaku lain? Iya. Kan baru paling masif. Nanti naik yang menyebarkan pertama sampai dengan yang membuatnya nanti. Itu satu pertanyaan. Ya, masih ada. Kita masih terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku lain. Ya. Kemudian dari hasil sekarang yang jadi tersangka, rencana tidak lanjut ke depan, hari Senin kami akan memanggil saksi ahli ITE untuk bisa lebih terang lagi perkara ini. Saksi ahli IT, saya ulangi lagi, saksi ahli IT. Kasih jalan. Motor sampai sini aja. Sampai sini aja, sampai sini. Bang, kasih stand lagi dikit dong. Siap, jangan di pemeriksaan, Bang.